Kita menyambung firman Tuhan, mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Ini bagian yang kedua. Minggu lalu kita telah melihat bagian yang pertama dari seri firman Tuhan dalam mempersiapkan diri untuk menyambut Natal. Banyak orang Kristen tentunya salah pengertian tentang makna Natal ya. Mereka berpikir ya, Natal hanya sebatas pohon Natal, lampu-lampu gemerlap, ya, tukar kado, makan-makan. Lihatlah sosmed sekarang ini ya. Makan-makan, berkumpul bersama keluarga, baju baru, sepatu baru, bahkan banyak yang terjebak meraup keuntungan sebesar-besarnya. Proposal sana sini, itulah sukacita mereka di hari Natal. Tetapi kita sudah melihat bahwa orang Majus memiliki sukacita yang benar. Katakan, sukacita yang benar menyambut Natal. Nah, sukacita yang benar menyambut kelahiran Juru Selamat yang dilakukan oleh para Majus. Itulah yang perlu kita teladani. Apa sukacita mereka? Mereka datang jauh-jauh. Mereka menyembah kepada Tuhan Yesus, lalu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Kita baca kembali Matius 2 ayat 10-11. Matius 2 ayat 10-11, 1, 2, 3. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, Matius ini mengisahkan bahwa orang Majus mampu mengetahui peristiwa kelahiran Yesus. Bayangkan, melalui bintang. Kalau sekarang kita tahu dari Alkitab, semua orang bisa tahu. Tapi orang Majus ini bukan orang Israel. Tetapi mereka mampu mengetahui peristiwa kelahiran Yesus melalui bintang. Yang menurut pengetahuan mereka, bahwa bintang tersebut tidak hanya menggambarkan kelahiran seorang bayi biasa, tetapi raja. Dan bukan sekedar raja, tapi raja segala raja. Untuk itu mereka berusaha mencarinya. Ke arah mana bintang itu pergi? Minggu depan akan dilengkapi tentang bintang ini oleh Bapak Gembala. Dan usaha mereka untuk menemukan bayi yang dilahirkan tersebut gak mulus. Banyak rintangan yang harus mereka hadapi. Sampai pada akhirnya mereka berhasil menemukannya. Orang Majus tidak masuk dalam kalangan bangsa Israel, yaitu bangsa pilihan Allah. Tetapi mereka mendapatkan kesempatan untuk datang melihat dan menyembah Sang Juru Selamat. Mereka begitu antusias mencari tempat kelahiran seorang raja yang ditandai dengan bintang tersebut. Walaupun perjalanan mereka harus berhadapan dengan Herodes. Tentu kita tahu Herodes benci kelahiran Yesus. Tetapi mereka tidak patah semangat. Dengan kemampuan yang mereka miliki, ternyata mereka mempersembahkan hadiah khusus yang sudah lama mereka persiapkan. Mereka mempersiapkan persembahan yang indah, yaitu berupa emas, kemenyan, dan mur. Barang-barang yang mereka persembahkan ini merupakan hadiah yang umumnya diberikan kepada orang tertentu saja, kepada orang yang terpandang saja. Mereka tahu bahwa anak yang lahir ini bukan anak biasa, sehingga mereka mempersiapkan persembahannya dengan baik. Tentu kisah tentang emas, kemenyan, dan mur ini sudah biasa kita baca, sudah biasa kita dengar. Tapi makna rohaninya di balik persembahan orang Majus ini, mari kita pahami.
Haleluya. Ya, walaupun mungkin saudara bisa dengar dari YouTube di mana-mana, begini begitu, tapi mari kita semuanya memahaminya dengan hati yang terbuka. Amin. Yang pertama sudah disampaikan kepada kita makna rohani daripada emas, yaitu berbicara tentang kekudusan dan kemurnian, di mana kita harus mengalami pemurnian dengan adanya persoalan yang saudara hadapi, dengan adanya ujian yang saudara hadapi dan saudara lulus, maka itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Katakan, jadikan aku emas murni ya Tuhan. Haleluya. Emas murni berarti lulus ujian. Amin. Dan itu juga menggambarkan kekayaan, kesuksesan dan kekuasaan. Dan minggu lalu kita dengarkan dari Bapak Gembala, kalau kita memperoleh itu semua, haruslah mempermuliakan nama Tuhan. Tidak untuk kepentingan diri sendiri, amin. Dan selanjutnya itu berbicara tentang sesuatu yang paling berharga, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Dan yang paling berharga kepada Tuhan adalah, jiwa. Haleluya. Jiwa yang terhilang, yang diselamatkan melalui kesaksian kita, itulah paling berharga. Kenapa paling berharga? Karena Yesus mati untuk semua manusia. Amin. Untuk itu tentunya kita harus berkorban. Kita harus berkorban waktu. Kita harus berkorban tenaga. Bahkan uang untuk pergi menginjil, untuk pergi menjangkau yang terhilang. Haleluya. Dan emas itu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Itu dengan mematuhi segala perintahnya dalam hidup kita. Hari ini kita lihat bagian yang kedua, yakni kemenyan. Kemenyan berbicara tentang apa? Mungkin banyak orang tidak kenal kemenyan. Kemenyan itu merupakan getah yang berasal dari beberapa macam pohon tertentu. Gak asal-asal ya. Itu diperoleh dengan cara menoreh kulit kayu itu, kemudian dikeringkan selama 3 bulan. Sehingga menjadi seperti damar yang keras. Rasanya pahit, tapi baunya harum. Yang digunakan sebagai obat. Biasanya obat pereda nyeri di dunia masa kuno dulu. Kemenyan digunakan sebagai wangi-wangian. Tetapi kebanyakan dahulu ditimbun sebagai bau-bauan yang harum untuk pelaksanaan ibadah di perjanjian lama. Tentunya kalau sekarang tidak perlu kita cari kemenyan untuk kita bakar di sini, ya. Itu perjanjian lama. Karena kita perlu belajar maknanya. Kemenyan menjadi sumber kekayaan para pedagang dahulu dalam menempuh jalan perdagangan
kepada raja segala bacaan. Amin. Selanjutnya dia sebagai imam. Kemenyan yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Yesus juga sebagai lambang keimaman Yesus. Bagaimana seorang imam dalam perjanjian lama melengkapi seluruh kegiatan ibadah dengan bau yang harum dari kemenyan. Kita baca Imamat 2 ayat 15 sampai 16. Imamat 2 ayat 15 sampai 16 sama-sama
Haleluya. Dan kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi harus ada yang dikorbankan. Banyak dulu yang apa yang dikorbankan pada Tuhan. Pikirannya jangan negatif ya, tak perlu uang. Enggak. Yang saya katakan tadi, bagi saya itu tetap melayani, berkorban. Disakitin yang kau berumah orang, tapi kau berdoa buat dia, korban. Haleluya.
batu. Belum pun ada apa-apa di rumah, korban ucapan syukur. Aku bersyukur Tuhan, Kau masih memberi kami hidup. Aku bersyukur Tuhan, berkat dari seberang laut pun bisa Kau ada angkat kepada kami. Aku tidak tahu dari mana jalannya. Aku tidak tahu dari mana, bagaimana caranya. Tapi yang Kau masih tahu Tuhan. Amin. Harus ada korban. Disitulah Tuhan bertemu. Dan kalau sudah bertemu, tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit. Banyak persoalanmu? Banyak masalahmu? Banyak? Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Haleluya. Hari ini saya share mengenai schedule kita Yunus. Sudah ada yang membaca? Baca. Saya berkorban membuat itu. Amin. Berkorban belajar itu. Kalau saudara baca, bagaimana Yunus itu pada awalnya tidak memanggil Tuhan. Nanti Tuhan menyatakan itu
mati pada waktu Tuhan. Dan Tuhan tahu mengetahuinya pada waktu. Doa bertahan melebihi satu generasi. Doa bertahan melebihi satu abad. Sekali lagi, jangan malas berdoa. Kalau malas berdoa, banyak berdosa. Kalau banyak berdoa, sedikit satu huruf perbedaan. Doa, dosa. Di mana? Banyak berdoa atau banyak berdosa? Di mana banyak berdoa atau banyak berdosa? Banyak berdoa, sedikit berdoa, banyak jangan salah. Haleluya. Jangan katakan nggak ada artinya berdoa itu. Ada. Apa berdoa? Dengar cerita yang saya ceritakan tadi. Ingat seorang bapak yang sudah masak batu tadi diganti Tuhan dari ayam dan dolar. Gak ada yang mustahil. Ini bukan memberi harapan palsu kepada saudara, tapi supaya imanmu tetap teguh. Haleluya. Dan yang terakhir, membawa keharuman. Kemenyan melambangkan keharuman. Ini salah satu peringatan bagi kita agar keberadaan kita di bumi ini tetap harum dalam setiap gerak, dalam setiap tindakan kita, tidak menjadi batu sandungan. Katakan, saya tidak menjadi batu sandungan. Kalau saya dan saudara menjadi batu sandungan, itu membuat orang benci kepada kerajaan sorga. Itu membuat orang jauh dari kerajaan sorga. Tetapi kita harus membawa keharuman. Kita baca 2 ayat terakhir. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. 2 Korintus 2 ayat 14 sampai 15. 1, 2, 3. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu akan berjalan. Dengan perkataan kami Dia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dari antara mereka yang binasa. Di tengah-tengah jemaat harus menjadi keharuman. Di tengah-tengah orang berdosa bahkan yang akan binasa pun harus menjadi keharuman. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bau yang harum dari Kristus dan yang menyebarkan keharumannya kemanapun. Kita menyebarkan keharuman Kristus melalui 2 cara. Satu, melalui perkataan. Perkatakanlah firman selalu. Wartakanlah Kristus bahwa Dialah Tuhan dan Raja kita. Dia adalah yang paling berharga bagi kita. Dialah yang paling terindah dalam hidup kita. Wartakan itu. Jangan tutup mulut sebagai orang Kristen. Sekalipun hidupmu masih dalam tekanan, jangan berhenti berkata, Yesus itu baik. Tadi pujian kita berkata, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Ada beras, masih bisa bernyanyi demikian? Engkau mulia, Engkau mulia, mulia namamu, Yesus. Mulut kita harus selalu berkata, Yesus baik. Sekalipun hutang masih menumpuk, Yesus baik. Sekalipun dapur belum berasap, Yesus baik. Sekalipun suami belum bertobat, Yesus baik. Sekalipun anak masih bandel, Yesus baik. Tapi setelah memperkatakan Yesus baik, kedua, lewat perbuatan sehari-hari, mencerminkan pribadi yang ada Yesus di dalamnya. Mencerminkan pribadi bahwa kita sudah diobatkan oleh Kristus. Jangan terus dalam karakter yang lama. Apakah
bawa kemenyan. Karena saudara cari kemenyan di mana-mana itu aneh. Tapi intinya, kenapa kita belajar itu? Kita harus memberikan persembahan yang berharga saat kita datang pada Raja kita, yaitu melakukan perintahnya, yang disimpulkan dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini kesimpulannya perintahnya itu. Mari kita baca ayat terakhir. Matius 22 37 sampai 40. Masih mau membacanya dengan semangat? Suarakan suara terbaik saudara. 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allah segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama Dan yang pertama. dan Hukum yang kedua, kasihilah sama manusia seperti diri sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh pertauran dan kita. Asal pikir kejadian sampai wahyu, kasih Tuhan, kasih bersama. Amin. Bukan asal mengasihi, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Gak asal. Mengasihi Tuhan gak asal. Beribadah kepada Tuhan gak asal. Memberi gak asal. Menolong gak asal. Berdoa gak asal. Haleluya. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang di luar kalangan orang Israel secara jasmani, tetapi kita diberikan anugerah seperti para majus. Kita diberikan anugerah untuk mengenal Yesus, untuk menerima keselamatan oleh Yesus Tuhan dan Juru Selamat, seperti orang majus tadi. Itu sebabnya dalam menyambut Natal ini bersyukur kita diberi kesempatan mengenal Dia. Amin. Itu pertama, bersyukur. Bersyukur kita sudah diselamatkan. Bapak Ketua Semua berkata, Natal bukan show. Jangan menampilkan kemewahan. Di Alkitab tidak ada perintahnya merayakan Natal, katanya. Itu hanya tanda sukacita kita. Tapi yang diperintahkan Tuhan adalah mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Haleluya. Haleluya. ya, Tapi kalau tidak ada baju baru, tidak ada hadiah di hari Natal, bukan itu yang terutama. Setelah diselamatkan, dia yang terbaik itu. Minggu lalu kita bicara emas, hari ini kita bicara kemenyan. Minta Roh Kudus supaya engkau bisa memahami apa yang kita kenal. Beritakan kabar keselamatan kepada mereka yang belum mengenal, kepada mereka yang belum diselamatkan. Sebarkan keharuman melalui pemberitaan Injil di mana kita berada. Mulut kita ini berkata Yesus baik, Yesus dasar, Yesus penyembuh, sekalipun kita masih ada dalam dan melalui karakter kita, orang-orang berani mencium keharuman Kristus. Haleluya. Itulah persiapan untuk menyambut Natal yang sesungguhnya. Adakah saudara yang berkati? Adakah saudara memahaminya? Mari kita lanjut. Kalau saudara belum paham, betul. Tak ngerti apa yang dikatakan ibu itu. Roh Kudus akan menyelidiki hati saudara dan mengerti maksud roh itu dan menurunkannya di hatimu dan mendorongmu untuk melakukan sesuatu di hari Natal ini. Haleluya. Satu orang kaya ingin saudara berkati melalui pemberitaan